Akhir-akhir ini semakin nyata bahwa desa memang adalah masa depan Indonesia. Karena semakin banyak anak-anak muda yang kembali ke desa dan memanfaatkan potensi desa yang luar biasa. Bahkan sebagian besar anak-anak desa yang tadinya mencari pekerjaan di luar kota, sekarang ini atau akhir-akhir ini mereka kembali. Karena desa memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dan yang juga menarik adalah anak-anak di perkotaan. Itu juga melihat potensi desa yang luar biasa. Dengan kemampuan penguasaan teknologi digital, mereka datang dan kemudian memanfaatkan potensi dengan memanfaatkan teknologi yang mereka miliki. Nah, ini adalah cerita yang selalu menarik perhatian saya karena banyak yang belum menyadari betapa desa dan potensinya masih bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang orang-orang desa yang juga memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, siapa tamu kita hari ini? Yang pertama adalah seorang perempuan. Mari kita sambut Wilhelmina Malidapa. Iya, terima kasih sudah datang ya. Kalau dilihat dari tekstur baju yang dipakai, kita sudah tahu dari mana. Ada yang tahu? NTT. Tepatnya di mana? Di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Silakan duduk. Jadi Sumba Barat Daya. Iya. Saya pernah ke sana ya. Saya tahu betul keindahan alamnya, saya juga merasakan keramahan masyarakatnya, tapi saya juga melihat potensi yang belum digarap di sana ya. Iya. Banyak anak muda malah melihat kota lebih menarik. Nah, tapi kaum perempuan di sana itu menggerakkan banyak sekali perekonomian, terutama pemberdayaan ekonomi untuk perkebunan, Iya. dan tentu saja untuk tenun ya. Iya. Nah, ini biasa dipanggil Mama Mina, betul? Iya. Oke, Mama Mina, persisnya Mama Mina ini punya kegiatan pemberdayaan perempuan. Iya. Apa yang dilakukan? Baik, saya sebagai seorang perempuan, awalnya saya hanya kenal dapur, sumur sama kasur. Wih, tunggu dulu, dapur, sumur, kasur. Oke, jadi lingkarannya cuma itu aja? Iya. Itu rata-rata perempuan di sana seperti itu? Iya, sejak kawin. Apa artinya tuh? Dapur, sumur, dan kasur itu apa maknanya bagi perempuan di sana? Hanya mengenal dan urus itu Oke. sejak awal berumah tangga. Tetapi ketika kami hidup berkelompok, kelompok tani, kami mulai punya perubahan. Jadi saya sebagai seorang perempuan waktu itu mengajak ibu-ibu sekitar dusun situ dulu untuk sama-sama membentuk satu kelompok tani. Jadi di tahun 2007 saya membentuk satu kelompok tani, namanya Kelompok Wanita Tani Oleh Dewa. Oleh Dewa? Iya. Artinya jadi, apa itu? Sejiwa. Oh, sejiwa. Baik. Jadi anggotanya itu perempuan semua. Nah, tunggu dulu. Sebelum itu, tadi kan mama-mama di sana urusannya dapur, sumur, dan kasur. Iya. Jadi penghasilan atau yang punya penghasilan cuma kaum laki-laki di sana? Iya, cuma kaum laki-laki. Kalau kami perempuan, kalau saatnya tanam ikut. Tanam jagung dengan padi. Cuma itu dulu. Oke. Dengan kondisi perempuan seperti itu, biasanya bagaimana sikap dan pandangan kaum pria terhadap perempuan? Oh, saat itu ketika kami membentuk kelompok tani, saya mendekati ini per kakak. Minta izin ke suaminya, apakah istrinya diizinkan untuk masuk dalam kelompok wanita tani oleh Dewa? Kalau ya masuk, kalau tidak, tidak. Baik, harus minta izin suami. Iya. Nah, tapi dari mana ada gagasan atau ide
untuk kemudian memberdayakan perempuan jadi petani itu dari mana itu? Jadi pertama itu Pak, saya ada pertemuan yang diadakan oleh kelompok tani dewasa. Saya sempat ikut jadi pelayan air panas. Oh, ini kelompok laki-laki pasti ya? Iya. Baik. Jadi di situ ada pertemuan, saya ketika melayani air panas, saya sempat dengar bahwa PVI itu mau bantu ini bibit. Jadi di sana belum ada yang mau tanam sayur. Tetapi saya langsung tertarik dengan bantuan itu. Akhirnya saya berpikir bahwa ketika ada hal ini mungkin membuat saya punya perubahan sebagai seorang ibu yang ingin memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Di situ saya sangat tertarik dengan bantuan bibit itu. Tetapi dengan cara pola tanam belum tahu. Tapi waktu itu saya berani minta ini kalau bisa dikasihkan benih bibit sayur supaya kami bisa tanam. Terus? Apakah Ibu ada kelompok tani? Saya bilang belum ada, akan membentuk nanti. Kalau dikasih bibitnya? Kalau dikasih bibit. Terus dikasih? Iya dikasih betul. Tapi waktu itu kami minta untuk mereka bantu bagaimana cara penyemaiannya sampai kepada pengolahan tanah sampai pada proses tanamnya. Nah, waktu dikasih kan harus dibentuk kelompok tani. Iya. Terus Mama Mina langsung bentuk kelompok tani? Waktu dikasih saya belum bentuk. Iya. Terus? Mencermati dulu, mengikuti dulu. Setelah sudah ada benih yang disemai, baru saya langsung datang ke rumah-rumah untuk kumpul teman-teman ibu. Bagaimana reaksi perempuan di sana waktu diajak untuk jadi kelompok tani ini? Mereka datang dan lihat bibit yang sudah tumbuh baru mulai ikut. Baru yakin. Jadi kami langsung ambil secari kertas, mencatat sudah nama-nama. Waktu itu baru 15 orang. Dari 15 itu rencananya mau bentuk ketua kelompok, tapi belum tahu juga caranya bagaimana bentuk ketua. Akhirnya kami minta pendampingan dari ada penyuluh pertanian yang belum masuk ke desa itu. Namanya Pak Aris Ea, orangnya orang Flores, tapi tinggal di Sumba. Itu. Jadi dia yang bantu untuk membentuk organisasi untuk bagaimana kelompok tani. Administrasi kelompok taninya, ini bagaimana pemilihan ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Padahal belum ada uang, sudah ada bendahara. Ya persiapan. Persiapan. Ya. Jadi siapa yang jadi ketua hari itu? Waktu itu saya yang terpilih. Oke. Mama Mina sendiri lulusan apa ya? SMA. SMA. Oke. Kalau suami? SD. Oke. Tapi suami mengizinkan Mama Mina jadi ketua kelompok tani hari itu? Mengizinkan. Oke, jadi suami mensupport ya? Iya. Tidak ada perasaan bahwa wah ini nanti istriku lebih hebat dari aku, nanti sebagai suami aku dipermalukan, tidak ada itu ya? Tidak ada. Jadi suami mendukung? Iya. Baik, nanti kita lanjutkan ya, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Desa Wikokora, Kecamatan Wewe Tengah yang terletak di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ini, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Satu di antaranya adalah Wilhelmina Malidapa atau akrab dipanggil Mama Mina. Pemberian pupuk pada tanaman sayur. Perempuan kelahiran 24 Agustus 1974 ini merupakan seorang petani yang gigih memperjuangkan kemajuan para petani, khususnya kaum perempuan di desanya. Mama Mina yang hanya lulusan SMA bersama ibu-ibu petani membentuk kelompok tani dan koperasi. Anggota kelompok tani yang diketuai Mama Mina pun berhasil meningkatkan penghasilan sebanyak 5 kali lipat. Dari penghasilan yang berkisar sekitar 200.000 per bulannya meningkat mencapai 4 juta rupiah per bulannya. Mama Mina juga berupaya membangun rasa gotong royong antar petani perempuan guna mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di desanya. Mama Mina aktif di Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2013. Selain itu, kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menciptakan produk-produk olahan makanan juga dilakukan Mama Mina agar para petani perempuan di desanya berdaya secara perekonomian.
Saat ini Mama Mina mengelola lahan pertanian seluas kurang lebih 2 hektar di Sumba Barat Daya. Mama Mina aktif menanam berbagai jenis tanaman hortikultura, palawija hingga kopi. Mama Mina terus berupaya untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian di wilayahnya guna mendukung kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Wow. Mama Mina, saya dengar di beberapa tempat di daerah ya, biasanya kalau perempuan itu tidak berdaya ya, tidak mandiri, itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Iya, benar. Kalau di tempatnya Mama Mina, apakah hal seperti itu juga terjadi? Itu terjadi, Pak. Oke, biasanya apa yang terjadi pada kaum perempuan di sana? Kena pukul dari suami, belum lagi dicaci maki, diusir pulang ke rumah orang tua. Itu karena keadaan ekonomi. Oke, sama-sama stres ini ya. Iya. Nah, terus kemudian sebelum adanya kelompok tani perempuan ini, kaum laki-lakinya itu bekerja sebagai apa umumnya di sana? Biasa umumnya di sana sebagai petani, lalu ada kegiatan anyam gedek dari bambu itu. Yang seperti tadi di video ya. Iya. Kalau perempuannya, tadi Mama Mina kan lulusan SMA kan? Iya. Tapi kalau rata-rata perempuan di sana lulusan apa? Ada yang SD, SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Sebelum tanam sayur, hanya harap dari penghasilan suami. Berapa itu? Gajinya dalam 1 bulan itu 150.000. 1 bulan? Iya. Lalu kemudian kan sudah mulai ada kelompok tani yang dibentuk ya, termasuk kelompok tani perempuan. Iya. Anggotanya pertama 15. Kalau sekarang anggota kelompok tani perempuan ini berapa? 30. 30. Itu berapa banyak dari jumlah perempuan yang ada di sana? Kalau di satu desa itu kalau kelompok tani khusus perempuan yang ada di dusunnya saya itu 30 orang. Jadi di saya punya kelompok memang yang khususnya kelompok wanita tani itu di saya punya dusun. Sedangkan di dusun lain ada kelompok juga. Oke. Tapi bukan kelompok wanita, mereka campur-campur. Oh, campur-campur. Yang Ada khusus bapak-bapak. perempuan hanya di desanya Mama Mina? Di dusun. Oh, di dusun. Oh, ini desa terus ada dusun, lebih kecil Iya, lagi lebih ya? kecil lagi. Baik, terus tadi tanam apa saja? Ada tanam sayur, ini cabai, tomat, kangkung. Siapa yang beli itu ya? Bibitnya. Bukan, hasil panennya. Oh, itu nanti dijual di pasar. Laku. Laku. Dari jualan itu, berapa rata-rata penghasilan kelompok tani ini dalam 1 bulan? Hasilnya dalam 1 minggu itu sekitar ada 2 juta lebih. Jadi kalau 1 bulan berarti Sekitar 4 juta. 4 juta. Tadinya penghasilannya berapa rata-rata kalau dari keluarganya Mama Mina ini? Ya, dari awalnya sebelum tanam sayur hanya harap dari penghasilan suami. Berapa itu sebulan? Dulu suami saya pengemudi, jadi gajinya dalam 1 bulan itu 150.000. 1 bulan? Iya. 150.000? Iya. Mama Mina punya anak? Ada. Berapa? 7 orang, 1 dipanggil Tuhan jadi sisa 6. 7, 1 dipanggil Tuhan, tinggal 6. Iya. Dengan uang 150 bagaimana cara menghidupi ini? Jadi dulu ini waktu anak-anak masih kecil, suami saya sebagai sopir, setelah anak-anak sudah mulai besar, sudah 5 orang anak, ini saya bilang berhenti saja jadi supir, kita cari pekerjaan lain. Akhirnya kami tekuni tanam sayur sudah. Dengan penghasilan jauh melampaui penghasilan sebagai supir. Setelah menganalisa usaha tani, jauh lebih banyak hasil. Jadi keluarga ini mulai sejahtera ini? Ya, sudah mulai banyak usaha, ada perubahan banyak. Apakah dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga menurun atau tidak ada dampaknya? Oh, kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak ada sekarang. Hampir tidak ada? Iya. Sekarang udah nggak ada yang stres lagi? Iya, tidak ada lagi yang pernah datang ke rumah. Kalau dulu cerita sedikit sebelum
saya masuk ke organisasi Koalisi Perempuan Indonesia, tidak bisa menangani kekerasan itu. Jadi di tahun 2013 saya bertemu dengan seorang PO dari Jakarta, bercerita banyak tentang Koalisi Perempuan Indonesia. Saya sangat tertarik, jadi waktu itu saya tanya, apakah organisasi ini punya ADART? Katanya ada. Boleh minta, dikasih. Waktu itu saya baca-baca, ternyata ini bagus sekali untuk perempuan, pendampingan perlindungan hak-hak perempuan. Jadi saya sangat tertarik di tahun 2012 akhir, di Desember. Lalu di Januari awal 2013, KPI itu, Koalisi Perempuan Indonesia masuk di Sumba Barat Daya, tepatnya di desa saya, di Bekokor. Jadi anggota kelompok tani yang 30 itu langsung daftar untuk jadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia. Iya. Jadi organisasi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk keadilan dan demokrasi. Jadi apa hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan di dusunnya Mama Mina ini? Misalnya hak mendapatkan kesempatan untuk sebagai pemimpin, berbicara, jadi jubir, itu tidak ada. Tidak ada waktu itu ya? Iya. Nah, saya dengarnya kalau di sini saya baca kan juga Mama Mina dapat dukungan dari Food and Agriculture Organization ini ya, FAO ya? Iya, dulu tahun dukungan 2008. Apa itu? Dukungan apa yang diberikan? Ini bibit tomat sama benih jagung. Oke, sampai sekarang masih terus dikembangkan, ditanam? Masih, saya sekarang punya produk tomat. Produksi saus tomat, saus sambal. Oh, jadi, ini itu bubuk cabai. Bubuk cabai? Ini produknya kami. Ini, kalau ini siapa yang memproduksi ini? Kami. Organisasinya apa nih? Kelompok taninya? Iya, atau? kelompok tani. Oleh Dewa ini ya? Iya. Ini kacang apa ini? Kacang telur. Hasil dari dusun ini juga? Iya. Diolah oleh mama-mama? Iya. Oke, ini dijual di mana kalau produk-produk seperti ini? Ini di UKM, biasanya kami titip di BUMN. Di Sumba Barat Daya sudah ada BUMN juga untuk titip produk di sana dengan pelut. Jadi kalau sekarang ini sudah pasti ada perubahan yang terjadi ya, dengan pendapatan tadi per bulan masing-masing keluarga dapat 4 juta rata-rata, katakanlah begitu ya. Iya. Terus kemudian ada pendidikan anak nih, saya mau tahu dengan adanya kesejahteraan yang berubah, itu sekolah anak-anak terjadi perubahan atau tidak? Terjadi. Rata-rata sekarang anak-anak sekolah tingkat apa di sana? Sudah semakin paham, ibu-ibu di sana sudah mulai kasih sekolah anak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang yang tinggi. Jadi ada kesadaran bahwa sekolah itu penting? Iya. Jadi anak-anak sekarang kalau dulu mungkin lebih banyak SD, SMP, sekarang sudah lebih tinggi dari itu? Iya. Sudah ada yang kuliah? Sudah ada. Oke, dan Mama Mina katanya juga membina PAUD ya? Iya. Pendidikan anak usia dini? Iya. Oke, itu dari mana biaya operasionalnya? Kalau biaya operasionalnya itu dari kami, semua ibu-ibu yang punya anak sekolah di situ, termasuk tutor dan saya juga sebagai pengelola. Jadi gedungnya itu belum ada Bang, hanya numpang di rumah orang. Baik, ada berapa banyak murid di sana? Sekarang ada 26. 26. Yang sudah diwisudakan sekitar 30 lebih. Oke, jadi ini sudah berjalan ya? Iya. Sudah diwisuda. Iya. Jadi sudah masuk SD nih anak-anak Iya, ini? sudah. Baik, harapan Mama Mina dengan semua yang Mama Mina dan kaum perempuan di sana lakukan ya, apa harapan ke depannya? Jadi harapan saya ke depan untuk sesama perempuan, tidak boleh lemah, harus tetap kuat, semangat, memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Karena dengan berjuang, dengan semangat yang ada, ke depannya kita pasti jadi seorang perempuan yang memperjuangkan hak sebagai perempuan, yang berani, yang hebat, yang kuat, dan menjadi panutan untuk sesama perempuan yang ada di desa. Hidup perempuan! Hidup perempuan! Ya, tentu kita semua doakan ya. Terima kasih Mama Mina sudah datang ke acara Kikendi, sudah bercerita, memberikan inspirasi ya. Saya pernah ke Pekanbaru Riau waktu itu. Oke, jadi apa di sana? Jadi office boy pernah, jadi jualan bakso pernah. Oke, jadi itu pun lebih baik daripada keadaan di desa. Iya,
karena sumber pencaharian itu hanya nanam itu pun itu 1 tahun nunggu hujan Bang, ada hujan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang menarik, inspiratif dari NTT yang diceritakan oleh Mama Mina. Sekarang waktunya saya mengundang narasumber berikutnya. Ini kisah dari seorang pemuda asal Sragen yang tadinya merantau ke kota mencari pendapatan, mencari penghasilan, mencari kehidupan yang lebih baik, tapi akhirnya kembali ke desanya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Mari kita sambut Jarwanto Trianggoro. Halo. Ini kayak musisi ya. Siapa? Pekerjaan apa pekerjaan? Petani juga. Petani, tapi kalau tampilan kayak musisi gini. Ya, rocker Bang. Rocker, apa itu artinya? Rombongan kereta api. Tunggu dulu, ini apa tulisannya nih? Mending banyu udan, Timbang banyu timbang setan. banyu setan. Wah, agak horor ini. Coba jelasin apa artinya nih? Jadi di tempat kami, di desa kami itu ada masalah kekeringan Bang. Oke. Jadi kami sama teman-teman bagaimana bisa memanfaatkan air hujan ini. Pakai instalasi. Banyu udan itu air hujan. Banyu udan itu air hujan. Oke, Jadi terus? kita manfaatkan air hujan ini Ketimbang banyu setan. banyu setan itu apa? Banyu setan itu ciu. Kawa-kawa, Minuman tahu ya? keras. Ya, Minuman minuman keras. Kami mencoba untuk kampanyekan bahwa air hujan lebih baik daripada air itu gitu. Wih. Ya gitu. Oke, Makasih. silakan. Ya. Baik, jadi tadi kan aku udah bilang bahwa Mas Jarwanto ini pernah merantau ke kota. Siap. Pernah mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Iya Bang. Ketika berangkat ke kota, ada masalah apa di desa ini? Ya di desa di tengah hutan. Jadi di tempat kami itu ekonomi sangat sulit waktu itu. Jadi orang-orang tua kami itu hanya mengandalkan kerja bangunan dulu Bang. Jadi pergi ke kota. Jadi tukang masyarakat bangunan. petani, iya, jadi tukang bangunan. Jadi buruh serabutan di kota. Jadi lahan-lahan pertanian di sana juga belum dioptimalkan waktu itu. Ini di desa mana ini? Desa Banyurep, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ada di peta itu ya? Ada Bang. Oh ada, ya sudah lah. Nanti aku cari. Oke, jadi keadaan di desa seperti itu. Jadi artinya penghasilan masyarakat desa waktu itu tidak mencukupi atau kekurangan sehingga harus merantau ke kota. Siap, betul. Jadi masyarakat di sana itu hanya mengandalkan buruh serabutan tersebut. Jadi nanti 1 bulan kemudian pulang, nanti uangnya habis lagi, berangkat lagi dan lain sebagainya gitu Bang. Kehidupannya seperti itu terus. Ya, dulu gitu. Tapi masyarakat yang tinggal yang tidak bisa ke kota untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, pekerjaan mereka di sana apa? Ya bertani tadi, kayak nanam jagung, kayak nanam padi, tapi itu tak ada hujan, nunggu paling 1 tahun sekali gitu. Kalau ada hujan baru kemudian bisa menanam dan Tanam, menghasilkan. iya. Kalau tidak ya Enggak, nunggu suami pulang dari merantau tadi. oke. Jadi banyak suami, banyak pemuda yang merantau di kota-kota. Iya. Kota-kotanya biasanya di kemana itu? Ada di Jakarta, ada di Kalimantan, juga ada di Sumatera, sering kayak gitu. Dan Mas Jarwanto satu dari para laki-laki yang merantau tadi. Iya, saya pernah ke Pekanbaru Riau waktu itu. Oke, jadi apa di sana? Jadi office boy pernah, jadi jualan bakso pernah. Oke. Jadi itu pun lebih baik daripada keadaan di desa. Iya, karena sumber pencaharian itu hanya nanam itu pun itu 1 tahun nunggu hujan Bang, ada hujan. Nah, belakangan Mas Jarwanto ini kan dikenal sebagai inisiator ya, petani yang tanda kutip sukses mengembangkan tanaman kacang saca inci. Iya Bang. Saca inci. Iya. Seumur hidup saya baru dengar ini. Mungkin saya kurang main saya tidak terlalu jauh ya. Saca inci ini kacang apa sebenarnya? Saca inci ini adalah kacang omega 3 Bang. Jadi kandungan omeganya sangat tinggi. Jadi omega 3-nya itu 17 kali lipat dari ikan salmon.
karena omeganya 3-nya tinggi, 369-nya tinggi, kacang ini bisa merangsang pertumbuhan kecerdasan otak. Jadi ini omega 3-nya tinggi. Tinggi 46% Bang. Dari hasil labnya. 46%. Ini jenis kacang-kacangan. Iya, seperti... Aslinya dari mana nih bibitnya? Aslinya dari Peru Bang, hutan Amazon. Waktu dulu. Diimport ke Indonesia? Jadi bareng teman-teman dulu kita googling, ada kayak gitu, terus bareng teman-teman komunitas gitu, kita coba impor masuk ke Indonesia dan kita budidayakan Bang. Waktu itu 1 kilonya benihnya 1 juta. Benihnya. Jadi patungan untuk beli itu? Ya, sama teman-teman. Kiri. Baik, nanti jelasin ya. Ini jadi aneka banyak produk. Ini berasal dari kacang sacha inci semua ini. Iya. Wah, bisa jadi macam-macam. Nanti cerita ya. Siap. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebagai petani, Jarwanto Trianggoro merupakan sosok petani yang aktif dan inovatif untuk kemajuan dunia pertanian. Warga Desa Banyu Urip, Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini tercatat sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Sumberwono, Kelompok Tani Sumber Agung, Ketua Gapoktan Banyu Urip, dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Banyu Urip Lestari. Sebagian besar warga desa Banyu Urip merupakan petani. Selain menggarap lahan pribadi, mereka juga menggarap lahan milik perhutani dengan sistem kerjasama lewat LMDH Banyu Urip Lestari. Pada awalnya mereka hanya menanam tebu, jagung, dan padi. Lalu Jarwanto dan teman-temannya mengenalkan komoditas tanaman lain, salah satunya kacang sacha inci. Tanaman kacang sacha inci mempunyai banyak keunggulan, di antaranya mudah dibudidayakan dan punya banyak manfaat. Di antaranya, daunnya digunakan sebagai bahan sayur dan keripik. Kacang sacha inci mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, yakni Rp15.000 per kilogram. Inovasi lain yang digagas Jarwanto dan warga desa Banyu Urip adalah IPA hibrid, yakni instalasi pemanen air hujan yang dimodifikasi dengan penambahan fungsinya sekaligus sebagai sumber resapan air atau SRA. Saat ini terdapat 69 unit IPA dan 37 unit SRA di desa Banyu Urip. Dengan inovasi ini dapat menghemat pengeluaran air bersih sekitar 50%. Sebelumnya warga desa Banyu Urip secara kolektif harus mengeluarkan uang 1 miliar lebih untuk membeli air bersih saat musim kemarau. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi warga desa Banyu Urip yang mencapai ribuan ton untuk sekali musim tanam, Gapoktan Banyu Urip yang diketuai Jarwanto menyalurkan pupuk bersubsidi maupun non-subsidi sehingga warga dapat mengetahui harga secara transparan dan mendapat harga terbaik. Mas Jarwanto, saya dengar-dengar di Sragen waktu itu dekat dusun atau desa Anda ini dibangun pabrik gula. Ya. Dan kemudian tadi kalau kita lihat kan ada tanaman tebu ya. Siap. Awalnya masyarakat memang bertani tebu. Ya, jadi masyarakatnya awalnya nggak bertani Bang. Jadi ada masuk tebu untuk lahan kering Bang. Untuk lahan kering, tapi di waktu itu masih individual nanamnya. Jadi belum dibuka secara masyarakat banyak, itu belum. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua kelompok tani dan juga ketua Gapoktan di sana dan didampingi oleh penyuluh yang saat ini juga ikut hadir di sini dan kami sosialisasikan itu bahwa ini tanaman tebu bisa berkembang di lahan kering dan bisa meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya Bang. Tapi secara ekonomi memang meningkat Bang, secara yang dulu untuk sekolah aja sulit, terus untuk apa sulit bahkan banyak anak-anak dulu yang tidak sekolah waktu dulu ya, baru sampai SD, SMP gitu. Secara ekonomi setelah bulan kering ini masuk memang meningkat, banyak yang rata-rata SMA lah, kuliah juga banyak. Cuman akhir-akhir ini kebablasan, makanya muncul tadi inovasi baru sacha inci tadi Bang.
Oke. Karena di sana ada masalah kekeringan. Karena banyak tebu dan hutannya ini menjadi nggak balance antara agroforestry-nya itu nggak balance. Jadi banyak pertaniannya, banyak tebunya daripada hutannya gitu. Awalnya kayak gitu. Dampaknya apa kalau banyak tebunya? Ya tebu ini terlalu menyerap tebu dan dia tidak bisa menyerap air, akhirnya terjadi kekeringan, Bang. Kampung saya itu tertinggal sekali sama yang lain. Tahun 2000-an itu 2000 akhir saya pulang itu listrik belum masuk, Bang. Jalan masih tanah. Kalau Mas Jermanto sendiri lulusan apa ya? Saya tidak tamat SMA, Bang. Saya hanya paket C. Oke. Jadi dulu karena orang tua tidak mampu ya, setelah apa itu saya merantau dulu itu. Tapi setelah saya pikir harus mengembangkan ada persamaan paket C, saya ikut persamaan waktu itu. Jadi waktu merantau keluar dari kampung halaman umur berapa itu? 16-an. 16. Oh, jadi masih sangat muda udah harus cari nafkah di luar kampung. Ya ikut-ikut tetangga dulu ada jualan bakso 3 bulan. Terus ada lowongan menjadi office boy dulu musimnya ada wartel gitu, Bang. Iya. Ada wartel, warung telekomunikasi ya. Cuman dulu nggak gengsi kayak sekarang gitu. Jadi saya nungguin orang telepon di situ. Nah setelah merantau ke kota, kapan persisnya pulang dan kenapa pulang? Setelah pulang saya lihat kampung saya itu tertinggal sekali sama yang lain. Tahun 2000-an itu 2000 akhir saya pulang itu listrik belum masuk, Bang. Jalan masih tanah dan lain sebagainya. Ini kok kayak gini, yang lain masih udah baik-baik lah, udah makadam, udah apa. Saya punya pikiran kalau nggak kita ini yang muda-muda ini, kalau sering pergi terus, kalau nggak kita bangun, siapa lagi gitu. Ya sudah kita bareng teman-teman, ya udahlah kita di kelompok tani ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan desa kita ini gitu. Nah kemudian muncul gagasan untuk nanam kacang saca inci ini. Dari mana lahirnya gagasan ini? Ini kita kan kerjasama dengan kita ada dampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Bang. Juga kita ada dari kementerian, terus ada cabang Dinas Wilayah 10 Surakarta, dan ada penyuluh kami, Pak Sigit Murofik namanya yang mendampingi kami, Pak. Jadi masalah di desa, masalah pertanian, kehutanan ini, kita harus kolaborasi, Bang. Kita tidak bisa satu-satu. Tapi kembali ke urusan kacang ajaib ini. Nah kalau dilihat tadi sepintas mirip kenari gitu ya, harus Koro-koro. dikeluarin. Ini ya bentuknya ini ya. Ya. Ini mentahnya. Mentahnya itu masih hijau, Bang. Ya, itu Terus ada berapa lama baru bisa panen ini? Dari tanam. Oh ini sudah matang ini ya. Dari tanam sampai dengan bisa panen itu 9 bulan, Bang. 9 bulan. Jadi dari tanam, berbunga itu sebenarnya 4 bulan sudah berbunga, Bang. Tapi dari nanti setelah itu panen perdana itu 9 bulan. Setelahnya itu panennya bisa dijadwalkan karena kacang ini ditanam sekali bisa 15-20 tahun. Oke, dengan produktivitas yang sama atau makin turun atau makin tinggi? Makin meningkat, Bang. Oke. Jadi kalau per pohonnya panen perdana itu paling 2 on sampai 3 on per bulan loh, bukan per tahun loh ya. Ini per bulan. Jadi nanti masih kecil itu ya. Setelah panen perdana ini bisa dijadwalkan panennya per 2 minggu atau per 1 bulan. Bisa dijadwalkan? Bang. Tidak non musim ini, Bang. Oke. Jadi nanti ada di sini berbunga, di sini masih hijau, sini siap panen. Jadi yang diambil tidak panen. Oh, masing-masing pohon bisa berbeda-beda. Iya. Bentuknya ini kemudian ini ya. Ini isinya. Ini dikupas yang hitam itu, Bang. Awalnya yang bintang tadi terus dikupas jadi hitam, Bang. Ini. Yang itu kayak benih itu. Jadi ya. ini. Jadi ini. Setelah dikupas itu jadi putih tadi, Bang. Yang kupas putih, Bang. Jadi putih ini. Ya, setelah itu bisa di open disangrai. Jadi ini. Bisa jadi itu cemilan kacang itu. Atau dijadikan bubuk ini ya? Dijadikan bubuk itu kalau sudah dipres, Bang. Jadi diambil ini minyaknya. Proses berikutnya nih. Karena awalnya kan kami berupaya dari produk akhirnya itu sebenarnya minyaknya itu, Bang. Mana lebih mahal, minyaknya atau kacangnya?
Atau bubuk minyaknya, Bang. setelah dibubuk ini? Minyaknya, Minyak. Ini minyak apa jadinya nih? Minyak itu kayak suplemen, kayak nanti Sacha bisa... Ichi Oil. Sacha Ichi Oil itu bisa untuk... Extra virgin. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu bisa merangsang kecerdasan otak tadi. Diapain? Diminum gini? Iya. Diminum, Serius? Bang. Iya, Bang. Diminum Ya bukan untuk... semua lah, ada takarannya ya. Ada takarannya. Kalau anak-anak mungkin per hari itu 1 tetes lah. Meningkatkan kecerdasan. Ini emang ada penelitiannya. Ada, Bang. Siapa yang meneliti ini? Jadi kami kemarin juga dari awal itu ada temannya Pak Sigit itu dari IPB juga ada, Bang. Oh, sudah. Dari UGM juga ada. Oke, jadi banyak yang tertarik untuk meneliti ya. Iya. Baik, dengan semua yang dilakukan ini, dengan penanaman kacang Sacha Inci ini, apa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Tentunya menambah pendapatan, Bang. Teman-teman yang dulu cari pekerjaan di kota, katanya sekarang udah mulai kembali ke desa. Iya, kita bertani semua ya, ada yang tebu, ada yang jagung, ada yang kacang ini juga tentunya. Meskipun dia nggak punya lahan, tapi jadi buruhnya ke ini, bayarannya juga alhamdulillah lumayan tinggi, Bang. Mimpi yang ingin diwujudkan setelah ini? Ya mimpi saya itu sebenarnya bagaimana desa kami itu berkembang dan anak-anaknya juga kontribusi terhadap desa. Apa yang sudah diberikan ke negara, jangan hanya mencari kerja di luar. Bali desa untuk membangun desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin agak pengen nangis sebenarnya, Bang. Nangis karena aja kekeringan tadi, Bang. Saya awalnya diajak masuk ke lembaga masyarakat desa hutan ini juga saya nggak mau. Saya pengen, ya tadi saya pengen ke kota. Cewek-cewek kota itu lebih glowing gitu, Bang. Jadi saya nggak, bahkan saya nggak. Masih normal. Ya. Saya dulu nggak mau punya pacar di kampung saya, itu nggak mau. Jadi pengennya saya ke kota, saya nggak pengen di desa gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir kayak tadi yang saya sampaikan, terus puncaknya itu karena kekeringan, terus saya diajak penyuluh saya namanya Pak Sigit tadi. Mas gini, saya nggak langsung mau, Bang. Saya masih jalan-jalan ya biasalah. Preman-preman kampung gitu kan. Masih sering mana-mana. Dan masih gitu. usia muda waktu itu ya. Terus akhirnya karena saya punya pas malam-malam saya tanyakan yang di atas. Berdoa. Sesuai agama saya tahajud lah kan itu. Malam saya tanyakan. Ya saya dapat jawaban tadi. Kalau nggak kamu dan teman-teman anak-anak muda yang sini yang bangun, siapa kan itu. Akhirnya disitulah saya mau dan saya terjun, saya putuskan besoknya, oke, besok lembaga masyarakat desa ini sebenarnya dulu sudah ada, Bang. Cuman karena pengurusnya itu tua-tua dan itu hanya kelompok saja, tidak berjalan. Di situ akhirnya saya masuk dan saya jadi sekretaris, di situ reorganisasi. Baik, terima kasih Mas Jarwanto ya bercerita. Hari ini saya belajar banyak, kami belajar banyak. Matur nuwun sangat. Terima kasih, Bang Adi. Ya, sampai jumpa lagi ya. Iya, Bang. Seperti biasa, saya selalu ingin mengajak semua orang, siapapun Anda, baik di usia yang masih muda, di usia yang sudah dewasa, di dalam strata ekonomi apapun juga, untuk melakukan perbuatan baik dalam hidup Anda. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang orang-orang baik. Kolaborasi yang menghasilkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kali ini saya ingin mengundang ya sahabat-sahabat atau teman-teman baik kami menyebutnya, yaitu Pak Wibawa Prasetyawan ya, VP Account Management PT Mastercard Indonesia yang tidak asing. Ya, sudah berkali-kali kita berkolaborasi ya. Artinya kolaborasi dengan Benih Baik. Ya, tapi di sini ada teman kita juga yang menjadi bagian dari kolaborasi kebaikan. Nanti cerita kolaborasinya apa, tapi saya ingin manggil Pak Untung Sejagat, Head of Marketing Central Department Store. Halo. Terima kasih. Dan tentu saja wakil dari benihbaik.com, Algrini Dewayanti, Chief of Partnership benihbaik.com. Terima kasih. 3 orang baik dalam program yang tentu saja untuk membantu saudara-saudara kita ya. Dalam hal ini saya dengar programnya adalah membantu anak-anak jalanan di Bali. Nah, bisa cerita ini programnya apa? Mas Iwan.
Jadi sekolah kesetaraan ini adalah kolaborasi kami bertiga, Mastercard, Central Department Store, dan Benih Baik. Nah, ini memberikan kesempatan akses pendidikan untuk anak-anak jalanan dan anak-anak yang mempunyai masalah sosial. Sehingga mereka mempunyai akses dengan memanfaatkan ruang publik yang ada di desa. Jadi ada sekolah inspirasi, kemudian ada buat olahraga, seni, seperti itu. Central Department Store ya. Ya. Jadi Anda terlibat dalam sebuah program kebaikan ini bagaimana ceritanya? Jadi memang kami menggandeng Benih Baik dan juga Mastercard untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan pendidikan dan edukasi untuk masyarakat. Dalam hal ini pendidikan yang kami pilih. Kami pengen semua anak itu bisa memiliki akses yang setara untuk pendidikan. Karena pendidikan ini adalah fundamental untuk kemajuan suatu bangsa dan juga masyarakat ya. Jadi kalau mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka akan bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan tentunya dengan peningkatan ekonomi keluarganya itu juga membantu meningkatkan ekonomi negara. Kalau peran yang dimainkan oleh Benih Baik, Benih Baik tugasnya apa di sini? Benih Baik tugasnya mewujudkan impian kebaikan dari Mastercard dan juga Sentral. Jadi kami menerima mandat bahwa di daerah Bali, kemudian anak-anak jalanan supaya mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan. Nah, peranan Benih Baik, mengapa Benih Baik juga banyak dipercaya perusahaan karena memang kurasinya sangat kuat, Bang Andi. Jadi kurasi penerima manfaat itu benar-benar kami lakukan. Jadi anak-anak itu juga diwawancara, kemudian juga dicari, dan juga di Bali itu daerahnya memang daerah yang meskipun Bali itu terkenal dengan wisata, tetapi memang di daerah Bali itu juga ada daerah yang tertinggal. Nah, kita cari di daerah Bandung ya Pak, kurang lebih seperti Baik, itu. kalau gitu kita serahkan secara formal ya bantuan yang diberikan oleh Central Department Store bekerja sama dengan Mastercard untuk membantu anak-anak di Bali dengan nilai 754 juta rupiah. Baik, sekolah kesetaraan gratis. Jadi anak-anak ini nanti dibantu secara gratis. Baik, terima kasih dan ini adalah akhir dari episode Kick Andy. Dan bagi teman-teman tadi, Anda yang tidak menyaksikan ya episode ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya, saya berharap episode kali ini dan apa yang kita baru saksikan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Sampai jumpa.